Tabea, selamat baku dapa ulang di RFS Japri. Jawab pertanyaan ini. Kali ini torang bercerita dan berdiskusi tentang cap tikus. Kebetulan kita sobeking di kita medsos waktu berkunjung di sebuah tempat produksi dan juga penjualan cap tikus, sehingga ada yang bertanya di kita medsos berkaitan dengan cap tikus ini. Yang pertama, Pak Jenderal kan pernah bersinggah di salah satu lokasi tempat produksi sekaligus penjualan cap tikus. Apa pandangan Jenderal soal UMKM yang menggantungkan kesejahteraan keluarganya dari produksi dan berjual cap tikus? Kemudian pertanyaan kedua, Pak Roni kan mantan Kapolda Bali. Menurut Bapak, apakah memproduksi dan menjual cap tikus melanggar hukum? Kemudian yang ketiga, salam kenal Tonas, kita ikuti Tonas asal Tonsea. Cap tikus kan sudah diberikan izin oleh pemerintah untuk bisa dijual. Nah, ini untuk menjawab beberapa pertanyaan ini memang orang mesti lihat bahwa produksi cap tikus dan penjualan cap tikus merupakan kearifan lokal di Sulawesi Utara, khususnya di tanah Minahasa. Banyak keluarga yang sejak dulu menggantungkan hidupnya dengan memproduksi cap tikus dari hasil penyulingan terhadap air yang diambil dari pohon aren, kemudian disuling dan dijadikan cap tikus, minuman yang memang berkadar alkohol yang harus diatur sedemikian rupa sehingga bisa digunakan untuk kesehatan, tidak membahayakan kesehatan. Nah, ini berkaitan dengan cap tikus ini, ada beberapa aturan yang memang harus menjadi perhatian oleh saudara-saudara atau torompe saudara-saudara yang memang selama ini menggantungkan hidupnya dari proses produksi dan penjualan cap tikus bagi yang membutuhkan. Karena cap tikus ini juga menghasilkan alkohol yang kalau diolah sedemikian rupa bisa digunakan untuk kesehatan. Pada saat 3 tahun masa pandemi, maka produksi cap tikus itu banyak yang kemudian digunakan untuk mencuci tangan yang selama ini kita gunakan. Justru dengan menggunakan produksi cap tikus, alkoholnya itu harum seperti ya hasil dari pohon aren yang biasanya kalau kita minum sangat harum baunya. Kemudian sejak tahun 2019 pemerintah sudah memberikan izin beberapa perusahaan untuk memproduksi dengan takaran alkohol yang memang dipersyaratkan dan bisa digunakan untuk diperjualbelikan. Nah, bagaimana
bisa mendapatkan izin-izin yang seperti ini, tentunya pertama kita mengetahui bahwa ada undang-undang dari pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan. Undang-undang juga yang diatur oleh Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Perindustrian, juga Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan. Kemudian pemerintah daerah pada beberapa waktu yang lalu juga sempat mengeluarkan peraturan daerah Sulawesi Utara nomor 4 tahun 2014 yang juga bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman keras di Sulawesi Utara. Nah, peraturan-peraturan ini yang perlu diperhatikan oleh orang saudara-saudara yang ingin berjual dan memproduksi cap tikus ini, sehingga tidak perlu khawatir ketika semua perizinan telah dicukupi, maka mau jual di mana saja sesuai dengan lokasi yang memang diizinkan, itu tidak akan mendapatkan pengawasan ataupun penindakan oleh instansi yang berkompeten, misalnya Satpol PP atau Polri, yang memang instansi-instansi yang berkompeten ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kesehatan masyarakat, menjaga agar masyarakat tidak terkena bahaya, terutama dari makanan dan minuman termasuk cap tikus. Nah, tentu saja siapa saja yang membeli ini juga ada batasan umurnya. Anak-anak di bawah umur tidak diizinkan. Oleh karena itu perlu dikendalikan dan diawasi. Hal ini yang perlu diketahui bersama sehingga masyarakat yang ingin tetap berusaha dengan menggantungkan hidupnya melalui pemanfaatan dari saguer, kong suling menjadi cap tikus. Nah, sotantu kalau semua tuh aturan, kemudian bagaimana persyaratan kesehatannya juga dicukupi, tentu mesti bersih, no? Jangan sampai dari DP tanpa pembuatan juga orang lihat, aduh, dapat tako komang tuh dia. Bagaimana orang mau minum kok, ya? Nah, artinya lokasi-lokasi produksi home industry yang memang menjadi kearifan lokal terompe saudara di Tanah Minahasa ini ya bisa saja dilanjutkan ketika memang memenuhi standar yang diatur oleh pemerintah. Pemerintah juga bukan cuma bikin tako. Kayak apa? Pemerintah kan bukan bikin tako, justru pemerintah itu memberikan pelayanan, membimbing dan juga memberikan wawasan kepada masyarakat. Bahkan juga mungkin pemerintah bisa kasih beberapa ya insentif, misalnya melalui koperasi ya, yang bisa memberikan bantuan modal untuk awalnya dan sebagainya. Artinya ini bisa dilakukan atau diterima oleh masyarakat ketika ada komunikasi antara masyarakat dengan pemerintahnya. Mungkin melalui pemerintah desa sehingga bisa difasilitasi ke kepala dinas yang berkompeten untuk memberikan pelayanan ini. Mudah-mudahan RFS Japri kali ini bisa memberikan wawasan untuk orang saudara-saudara di mana saja, khususnya yang betul-betul memanfaatkan cap tikus dalam
mencari dan ya sebagai bagian dari upaya untuk melanjutkan kehidupan keluarga anak-anaknya. Tuhan memberkati tabae torang semua.